Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Ibu Dwi Novitasari yang biasa dipanggil Ibu Novi, kita akan belajar tentang penelitian kualitatif, tentang cara mengkritisi penelitian kualitatif. Jadi setelah kita belajar di video yang lain, silahkan dilihat bagaimana kita melakukan etnografi, bagaimana kita melakukan studi kasus, juga tentang grounded teori. Nah, kita akan belajar mengkritisi penelitian kualitatif. Apakah penelitian tersebut baik atau tidak? Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu memahami tentang review sedikit tentang tahapan melakukan penelitian kualitatif. Kemudian tahapan melakukan kritik, melakukan kritik, pertanyaan, analisa tentang penelitian kualitatif apakah baik atau tidak. Serta ada 10 elemen, kita akan pelajari ada 10 elemen dalam melakukan kritik penelitian kualitatif. Mari kita pelajari. Kita ingat lagi bahwa penelitian ini merupakan upaya untuk menemukan jawaban atas keingintahuan peneliti terhadap suatu fenomena. Jadi penelitian ini tetap bersifat ilmiah, tersistematis, walaupun itu adalah dalam upaya mencari tahu jawaban dari pertanyaan peneliti. Sifat dari penelitian dapat secara induktif dan juga deduktif. Nah, penelitian kualitatif ini adalah pendekatan mencari jawaban dengan cara induktif. Metode penelitian kualitatif juga sering disebut sebagai pospositivistik dan interpretatif, serta sifatnya natural. Makna dari pospositivistik ini karena didasarkan pada falsafah yang memandang realitas sosial atau fenomena yang diamati itu sebagai sesuatu yang holistik, yang lengkap, kompleks, dinamis, bisa berubah-ubah, kemudian penuh makna dan bersifat interaktif. Sifat dari interpretatif ini karena penelitian kualitatif sangat terkait dengan data di lapangan, dan pada kondisi yang alamiah. Kita tidak melakukan treatment, kita tidak merubah situasi yang melatar belakangi fenomena. Bersifat lokal spesifik, bisa saja fenomena itu kan hanya terjadi pada kelompok masyarakat tertentu, pada etnis budaya tertentu, sehingga dari sifat lokal spesifik ini tidak dapat kita generalisasikan. Sifat mencoba mengeksplorasi, kemudian menemukan, menguraikan, menjelaskan kualitas keistimewaan dari realitas sosial yang tidak dapat didefinisikan secara jelas karena tadi dari sifat holistik, dinamis, dan natural, sehingga tidak dapat didefinisikan dengan jelas, diukur, bahkan tidak bisa dihitung. Itu perbedaan mendasar dari penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Keistimewaan lainnya dari penelitian kualitatif ini mencakup adanya nilai, keyakinan, makna bahasa verbal, nonverbal, dan persepsi yang dimiliki seseorang tentang pengalamannya. Penelitian kualitatif ini tetap dilandasi dengan realitas, kenyataan, bukan sesuatu yang manipulatif. Hubungan dan kebenaran pernyataan alamiah. Walaupun ini penelitian kualitatif tidak menghasilkan angka karena tidak bisa dihitung di jumlah,
dibuat median kan tidak, tetapi ini tetap dengan landasan ilmiah, realitas, kebenaran, dan pernyataan ilmiah untuk mencari jawaban dari pertanyaan penelitian. Nah, makna dari hubungan yang alamiah ini adalah sebagai peneliti dipandang sebagai sesuatu yang berada di luar proses penelitian yang perlu dikontrol. Apa sih yang perlu dikontrol? Segala atribut peneliti tentang pengetahuannya, tentang asumsinya, tentang latar belakang budayanya, dan berbagai hal, sehingga dia benar memotret fenomena tanpa dipengaruhi latar belakang penelitinya sendiri. Ya, walaupun ini memang susah, ya susah untuk meletakkan asumsi peneliti terhadap fenomena yang dia lihat, ya. Serta peneliti ini dianggap sebagai instrumen sendiri, ya. Dia menggunakan perasaan, perabaan, dia menggunakan apa? Pendengarannya, penglihatannya, ya, sebagai instrumen yang alamiah. Pertanyaan penelitian maka harus dirumuskan secara jelas dan tepat sehingga peneliti tetap tahu leading nih, garis dari penelitiannya itu mau bagaimana, mau apa, mencari apa, kemudian cara mencapainya bagaimana, itu harus dirumuskan dengan jelas dan tepat. Terkait dengan pertanyaan penelitian kualitatif, ya, pertanyaan masalah penelitian kualitatif ini bisa dirumuskan untuk menjawab pertanyaan terhadap suatu realitas sosial, terhadap suatu kejadian di masyarakat atau fenomena yang mencakup apa saja, ya. Ada apa sih yang terjadi, kemudian bagaimana itu bisa terjadi, apa konteks yang melatar belakangi itu bisa terjadi, dari kejadian itu apa yang penting, kemudian mengapa itu menjadi penting, serta apa saja variasi yang bisa ditemukan pada fenomena tersebut. Penelitian kualitatif pada tahun 2000 memang susah untuk dilaksanakan karena belum banyak perawat yang mempelajari tentang penelitian kualitatif. Tetapi beberapa dekade belakangan penelitian kualitatif ini banyak mulai dipelajari dan digunakan di dunia keperawatan karena ini relevan dengan fenomena keperawatan. Kita merawat human, kita merawat pasien, pasti ada banyak hal yang melatar belakangi pasien tersebut. Nah, salah satu cara menggalinya dengan penelitian kualitatif. Kenapa itu relevan dengan fenomena keperawatan? Karena nih, kita bisa dengan luas mengeksplorasi kebutuhan dasar manusia. Sangat erat kaitannya dengan respon manusia, respon klien baik itu sebagai individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang lebih luas. Respon manusia itu tidak semuanya bisa dihitung, tidak semuanya bisa dikalkulasi atau dikuantifikasi, ya. Sehingga butuh penelitian kualitatif, cerita di mana respon manusia itu sangat bersifat dinamis dan kontekstual. Oleh karena itu, peneliti perlu memahami elemen atau komponen yang harus ada dalam suatu studi atau artikel penelitian kualitatif. Kita belajar tentang telaah penelitian kualitatif, ya. Ada elemen-elemen yang perlu ditelaah, topik, kemudian tujuan, desain, deskripsi dari informannya, metode pengumpulan data, kemudian analisis datanya, serta bagaimana simpulan dan rekomendasinya, ya. Jadi kalau kita lihat apakah topiknya itu tepat untuk menjawab keingintahuan peneliti secara kualitatif, kemudian apakah tujuan dinyatakan secara jelas, bagaimana desainnya, dan pendekatan kualitatif. Jadi pendekatan kualitatif tadi bisa studi kasus, bisa etnografi, dan lainnya.
yang dipilih ini harus sesuai dengan tujuan penelitian, jadi harus sinkron. Kemudian penjelasan tentang informannya dan konteksnya itu harus dideskripsikan, harus digambarkan dengan jelas dan luas. Terus bagaimana metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, kejelasan tentang metode analisisnya. Ya, kalau dari saya ulang sedikit, dari metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang kalian pahami apa? Bisa wawancara, ya, bisa focus group discussion, bisa observasi. Itu yang sering digunakan untuk penelitian kualitatif. Kemudian setelah kita menelaah tentang metode, bagaimana dengan metode analisis datanya? Bagaimana menentukan tema, bagaimana menentukan subtema, topiknya itu harus jelas. Kemudian ada pembahasan hasil, simpulan, kesimpulan, dan rekomendasi. Serta adanya pernyataan tentang relevansi, tentang hubungan. Ya, pentingnya hasil penelitian tersebut dengan praktik keperawatan. Jadi implikasinya pada dunia keperawatan, pada kemajuan ilmu-ilmu keperawatan dan penelitian selanjutnya. Nah, ini tahapan dalam melakukan kritik penelitian. Ya. Sebelum mengkritik, baca dulu. Baca berulang-ulang, ya, secara keseluruhan. Jangan hanya baca abstrak, oh ini kurang itu. No, baca berulang-ulang keseluruhan isi dari publikasi tersebut, dari penelitian tersebut. Jadi proses kritik ini mencakup kualitas dari seluruh tahapan pada proses penelitian. Kemudian periksa pengorganisasian, tampilan laporan atau artikel penelitian. Apakah lengkap atau tidak? Dia ada cerita di abstraknya bagaimana, kemudian di abstrak harusnya ada imratnya jelas atau tidak, bagaimana dengan kata kunci, struktur, ya. Intinya kita lihat dulu struktur dari publikasi dari artikel ilmiah tersebut, ya. Pendahuluannya, menggiring pembaca untuk mengetahui pentingnya masalah atau tidak, sampai ke kesimpulan, ya. Kemudian daftar rujukannya pun juga harus kita lihat, apakah ini ditulis dengan lengkap, sistematis, sesuai dengan aturan atau tidak. Akan lebih baik daftar rujukan ini sekarang pakai reference manager, tidak ditulis satu persatu. Kalau ditulis satu persatu akan terlewat. Jadi kita pakai reference manager, ada banyak, ada Mendeley yang sekarang sedang marak digunakan. Sebelumnya juga banyak menggunakan EndNote dan banyak lagi, ya. Kemudian periksa makna masalah penelitian untuk praktik keperawatan. Jadi bagaimana implikasinya? Fokus studi keperawatan ini haruslah terkait dengan masalah dalam praktik sehingga bisa menjadi evidence-based nursing, ya. Jika tentang pengetahuan, maka seharusnya yang mendasari pengembangan profesi. Yang berikutnya, tahapan dalam melakukan kritik penelitian yang keempat, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari studi tersebut. Semua studi itu memiliki kekuatan masing-masing dan pasti ada keterbatasannya, sehingga perhatiannya adalah perlu diberikan pada semua aspek tersebut. Jangan hanya memandang dari segi keterbatasan ketika kita melakukan kritik terhadap penelitian. Jadi tetap digali aspek-aspek positif kekuatan dari studi tersebut. Yang kelima, mengidentifikasi kekuatan dan keterbatasan tersebut harus dilakukan secara objektif dan realistik. Kritik kita itu harus adil
dan menghindari tumpang tindih dalam menilai kekuatan dan kelemahan tersebut. Jadi kekuatan itu bukan dari negatifnya kelemahan, kebalik. Kelemahan itu bukan negatifnya dari kekuatan. Ya, jadi tidak boleh tumpang tindih. Cuma balik-balik, yang satu tidak, yang satu iya. Selanjutnya, memberikan contoh kekuatan dan keterbatasan dari studi yang dikritik. Jadi ditulisnya apa keterbatasannya, apa kekuatannya, contohnya. Tampilkan fakta dalam mengkritik kekuatan dan keterbatasannya. Berikan pembenaran atau rasional untuk kritik yang dilakukan terkait kekuatan dan keterbatasan tersebut. Kita tidak boleh subjektif, makanya tadi ketika mengkritik kita harus rasional dan objektif. Sehingga kita perlu pembenaran, alasannya kita, penelitian ini mempunyai kekuatannya apa, penelitian ini mempunyai keterbatasan apa, kita ada reasonnya, ada alasannya. Selanjutnya, sarankan modifikasi untuk studi berikutnya. Nah, modifikasi untuk studi berikutnya ini jelas akan meningkatkan kekuatan dan meminimalkan keterbatasan studi. Ini yang sering dicari oleh peneliti-peneliti yang lain. Apa ya, saya melihat penelitian tentang X, ternyata kelebihannya ini, kekuatannya ini, nah kelemahannya tentang ini, maka saya bisa mengambil penelitian berikutnya supaya meningkatkan kekuatan, enhancingnya, meningkatkan kekuatannya, dan meminimalkan keterbatasan. Sehingga penelitian kita semakin hari, penelitian dalam keperawatan itu semakin baik. Tidak hanya repetisi, tidak hanya mengulang-ulang-ulang, tetapi dari mengulang itu pasti ada yang lebih baik dari landasan penelitian yang sebelumnya. Kemudian diskusikan kemungkinan replikasi, ya, repetisi, ya, replikasi, pengulangan. Apakah studi yang ditampilkan itu cukup rinci untuk direplikasi, untuk diulang? Mungkin studi itu kan tadi tidak bisa digeneralisasikan untuk penelitian kualitatif. Suku etnik Baduy kalau menghadapi persalinan seperti ini, apakah ini bisa direplikasi ide penelitiannya pada etnik mana misalnya suku Samin gitu. Nah, yang seperti itu apakah jelas? Apakah rinci? Sehingga kita bisa melakukan replikasi. Kemudian diskusikan kegunaan hasil penelitian untuk praktik dalam pemberian asuhan keperawatan tentunya. Setelah kita mengetahui, ternyata ya studi fenomenologi persiapan melahirkan pada suku anak dalam seperti ini, sehingga dalam melakukan asuhan keperawatan dari prenatal, dari intranatal dan postnatal kita harusnya seperti ini, modifikasi. Nah, harus ada penelitian itu, harus ada kegunaan untuk praktik keperawatan. Hasil dari suatu studi perlu dikaitkan dengan hasil studi sebelumnya. Ini semua hasil studi perlu ditelaah keterkaitannya dengan praktik klinik. Jangan hanya tersimpan di laboratorium. Mana? Di perpustakaan saja. Percuma itu kalian peneliti, kita bisa meneliti 6 bulan, 1 tahun gitu. Hanya untuk disimpan di perpustakaan, menghabiskan biaya dan energi saja. Harus dipublish dan harus ada implikasi untuk peningkatan kualitas asuhan keperawatan. Nah, kita bahas satu persatu dari elemen dan kriteria saat kita mengkritik penelitian. Yang pertama, ini tadi saya ada 10 elemennya. Yang pertama, tentang judul.
Judul atau topik pada penelitian kualitatif itu harus menggambarkan usaha untuk mengungkapkan fenomena ya dalam situasi sosial, dalam budaya, dalam etnis secara luas dan mendalam. Contoh, pengalaman klien menerima terapi yang berbeda untuk hipertensi. Nah, dengan judul yang seperti itu menggambarkan informan ya, pengalaman informan dalam menjalani terapi untuk menurunkan tekanan darah. Oh, dari pengobatan dia dapat obat apa saja, misal ACE inhibitor, oh besok diganti vasodilator dan sebagainya. Oh, ternyata dia juga menggunakan pendekatan naturopraktis yang herbalis ya. Sekarang kan sudah marak juga. Oh, dia menggunakan ini, dia melakukan olahraga, dia melakukan yoga, dia melakukan menggunakan daun-daun gitu ya, menggunakan apa sih, daun seledri, daun salam. Oh, dia menggunakan meditasi. Nah, itu judul yang seperti itu menggambarkan pengalaman informan dalam menjalani terapi untuk mengatasi tekanan darahnya. Dari judul ini diharapkan peneliti dapat mengeksplorasi secara luas dan mendalam untuk memperoleh makna yang dalam dan dapat diinterpretasikan sebagai hasil penelitian. Kriteria kritik kita, pertanyaan kita apakah itu judulnya baik atau tidak. Jadi ketika kita belajar cara mengkritik, tentu saja ini menjadi pertanyaan bagi diri kita sendiri. Ketika kita meneliti, apakah judul penelitian kita, judul penelitian orang lain itu menggambarkan fenomena yang menjadi minatnya, yang menjadi perhatiannya. Elemen yang kedua dari kritik penelitian yaitu tentang pernyataan dari fenomena yang diamati oleh peneliti ya, bahwa fenomena yang menjadi minat kita, menjadi minat peneliti itu harus dijelaskan dengan rinci dan sistematis. Memang beberapa ini karena keterbatasan dari aturan publikasi, beberapa jurnal itu mensyaratkan, contoh ya tadi yang terkait judul, judul maksimal 15 kata. Nah, seperti itu tetap harus diikuti, tetapi judul dan fenomena tetap harus jelas, rinci, dan sistematis. Ada beberapa teori dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan itu juga harus dijelaskan terkait dengan fenomena kita, tentu saja terkait dengan fenomena yang kita minati, yang dipaparkan oleh peneliti itu harus jelas. Kemudian ditunjang pula dengan penjelasan tentang alasan fisiologis filosofis ya, alasan filosofis kenapa metode kualitatif tertentu dipilih untuk studi tersebut, dan alasan pendekatan kualitatif yang dipilih juga dijelaskan. Jadi ketika kita sudah mempunyai fenomena ya, peneliti sudah menentukan fenomena, lihat apakah itu masih relevan dengan penelitian sebelumnya. Kemudian lihat apakah ada penjelasan filosofis terkait metode penelitian kualitatif yang kita pilih, yang peneliti pilih, serta pendekatan metodenya. Kriteria kritik ya, pertanyaan terkait dengan fenomenanya itu bisa apakah fenomena yang menjadi minat peneliti itu diidentifikasi secara jelas. Kemudian, apakah peneliti telah mengidentifikasi mengapa penelitian tersebut membutuhkan metode kualitatif? Ya.
Apakah malah sebaiknya jangan-jangan dengan fenomena itu lebih baik dengan penelitian kuantitatif? Jadi harus tergambar dengan baik. Apakah peneliti telah menjelaskan alasan tadi filosofis yang melandasi penelitian? Kenapa kok memilih metode kualitatif? Elemen dan kriteria kritik penelitian yang selanjutnya yaitu yang ketiga, ini tentang tujuan dan manfaat dari penelitian. Bahwa suatu penelitian perlu mendeskripsikan tujuan penelitian. Lah kalau tidak ada manfaat, tidak ada tujuan untuk melakukan penelitian, itu berarti bukan alasan ilmiah. Ya, bukan sebuah studi ilmiah yang terukur. Ya. Nah, jadi suatu penelitian perlu mendeskripsikan tujuan dengan jelas dan dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan tujuan tersebut, maka nanti akan berimbas ke belakang. Metodenya apa, cara mengambil data bagaimana, cara menganalisis bagaimana, cara menarik kesimpulan bagaimana, yang tentu saja harus terkait, harus linier ya, harus on track dengan tujuan penelitiannya. Kemudian tujuan penelitian ini dapat menggambarkan pendekatan penelitian kualitatif yang dipilih. Tujuan penelitian dirumuskan jangan seperti penelitian kuantitatif ya. Menggambarkan rata lah. Kalau sudah seperti itu jelas salah merumuskan tujuan penelitian kualitatifnya. Ya, jadi tujuan penelitian, rumusan dari tujuan penelitian tetap harus menggambarkan bahwa metode yang akan dipakai adalah menggunakan penelitian kualitatif. Contohnya, jika peneliti ingin melakukan studi fenomenologi, maka rumusan tujuan yang dituliskan ini menggambarkan arti dan makna dari pengalaman partisipan. Karena itu core-nya dari studi fenomenologi. Ya. Jika studi etnografi yang dipilih, maka tujuan menggambarkan kultur budaya etno ya, budaya dan konteks budaya yang akan diteliti ya. Pengalaman ibu pasca kemoterapi itu studi fenomenologi. Tapi kalau dalam pendekatan etnografi contohnya budaya persiapan melahirkan. Nah, seperti itu ya. Jelas perumusan tujuan penelitian dengan metode kualitatifnya. Contoh yang lainnya, untuk grounded teori, maka tujuan penelitian menggambarkan teori baru yang akan dihasilkan. Secara singkat, peneliti juga perlu menuliskan kemaknaan atau manfaat hasil ya. Jadi setelah kita merumuskan tujuan, kita merumuskan manfaat dari hasil penelitian untuk praktik keperawatan. Sehingga penelitian yang dilakukan ini dapat berdampak, ya ada implikasi yang baik untuk praktik keperawatan. Sebaliknya, bahwa praktik keperawatan yang berkualitas itu perlu dilandasi dari hasil penelitian yang baik. Itu makna dari EBN ya, Evidence Based Practice. Jadi dari fenomena yang ada di lapangan kita teliti untuk perbaikan dari praktik asuhan keperawatan. Nah, pertanyaan dari kriteria kritik kita terkait dengan tujuan dan manfaat adalah apakah peneliti sudah menjelaskan secara eksplisit, secara jelas ya, tujuan penelitian yang telah dilakukan. Kemudian, apakah peneliti menggambarkan kemaknaan atau manfaat penelitian untuk praktik keperawatan?
Elemen yang keempat adalah desain atau pendekatan yang digunakan. Jadi desain atau pendekatan penelitian kualitatif yang dipilih itu harus relevan, harus terkait ya, sinkron dengan tujuan penelitian. Misalnya, pada penelitian dengan judul pengalaman klien menerima terapi hipertensi yang berbeda, ini cocoknya dengan desain atau pendekatan apa? Ya. Topik ini memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengikuti secara langsung dalam kehidupan sehari-hari pada pasien hipertensi. Kalau sesuai dengan konteks budaya, maka bisa menggunakan pendekatan etnografi. Tapi ini masih dengan tujuan penelitian yang tadi ya, pengalaman pasien hipertensi ya dalam memperoleh pengobatan. Nih, kalau peneliti, saya ulangi, kalau peneliti secara langsung mengikuti ya kehidupan klien, kehidupan partisipan sehari-hari sesuai konteks budaya pasien, maka itu menggunakan pendekatan etnografi. Yang lainnya, ketika menggali pemahaman klien tentang perbedaan terapi dan mengembangkan teori sebagai hasil riset, maka itu menggunakan pendekatan grounded theory. Terus, menggali pengalaman hidup, ya, menggali pengalaman hidup klien dengan hipertensi, maka itu pendekatannya adalah fenomenologi. Dari etnografi, grounded theory, dan fenomenologi, ini adalah 3 pendekatan yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Pertanyaannya, untuk mengkritisi desain atau pendekatan metode penelitian, ya, apakah desain yang dipilih itu sesuai atau relevan dengan tujuan penelitian? Kemudian, apakah desain yang dipilih adekuat, cukup untuk menjelaskan fenomena yang diamati? Selanjutnya, apakah desain atau pendekatan kualitatif tertentu dari 3 yang paling sering itu yang mana yang akan digunakan untuk meliding, menuntun proses penelitian. Kemudian, apakah peneliti telah menyelesaikan studi sesuai proses atau tahapan dari pendekatan dari 3 pendekatan kualitatif yang sudah dipilih. Kalau fenomenologi ya berarti harus sudah ada gambaran ya dari pengalaman penderita hipertensi. Kalau etnografi berarti ada gambaran budaya dari penderita hipertensi tadi. Serta kalau grounded theory berarti sudah ada teori baru dari perbedaan pengalaman pasien yang mendapatkan terapi hipertensi. Jadi apakah itu sudah selesai studinya? Elemen dan kriteria kritik penelitian yang kelima ini tentang strategi pemilihan sampel. Ya, ingat lagi tadi kita sudah bicara tentang judulnya, kemudian tentang apa lagi? Tujuan manfaatnya, tentang metodenya, desain penelitiannya, ya, pendekatannya, serta sekarang sampai yang kelima tentang strategi pemilihan sampel. Pada penelitian kualitatif, pemilihan sampel yang lazim yang sering digunakan adalah purposive sampling, juga ada snowball sampling. Kedua metode ini termasuk non-probability sampling, di mana pemilihan sampel tidak memberikan kesempatan yang sama. Ya, tidak memberikan kesempatan yang sama pada populasi untuk dipilih.
Kalau probability sampling berarti memberikan kesempatan yang sama. Ya, setiap orang berkesempatan untuk menjadi sampel penelitian. Itu sering dipakai pada penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kualitatif sering menggunakan metode non-probability sampling, adalah purposive sampling dan snowball sampling. Kita bahas satu persatu tentang purposive sampling. Maknanya bahwa sampel ini dipilih sesuai keinginan peneliti atas dasar pertimbangan tertentu. Ada kriteria yang ditetapkan. Ya. Ada, kita ketahui, kriteria inklusi, itu sesuatu yang bisa memasukkan seseorang untuk bisa menjadi sampel penelitian. Saya mau meneliti pengalaman wanita usia subur yang ternyata didiagnosis CA. Kemudian dia sedang menjalankan kemoterapi. Nah, itu bisa menjadi kriteria kita. Berarti dia adalah wanita, saya tidak mengambil pasien pria dengan kanker. Kemudian berarti saya mengambil usia subur, ya, usia 20 sampai misal 35 tahun atau 40 tahun. Saya tidak mengambil usia yang lebih dari 40 tahun, walaupun dia dengan kanker. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu. Kemudian kriteria lainnya, contohnya mampu berbahasa dengan baik, ya, memiliki pengetahuan yang memadai tentang fenomena yang akan menjadi minat peneliti. Itu kriteria bisa ditetapkan, ya. Apakah jelas pemilihan sampel pada penelitian tersebut jelas atau tidak? Kalau kriteria eksklusif berarti sesuatu yang bisa mengeluarkan sampel responden dari anggota penelitian kita. Bukan kebalikan dari kriteria inklusi. Yang selanjutnya adalah teknik snowball sampling. Teknik pengambilan sampel yang mengacu pada sumber data yang awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Gampangnya snowball itu bola salju. Ya. Kita mainan bola salju dari tadinya segenggam diluncurkan dari bukit, lama-lama membesar. Jadi, ketika kita sudah mengetahui satu partisipan, contoh ya, pengalaman KDRT masa COVID-19 gitu ya, pada wanita. Nah, ketika kita menemukan partisipan yang lapor ke LBHAP gitu, bahwa saya mengalami KDRT, saya tolong diberi pendampingan secara hukum. Nah, kita bisa bertanya lagi kepada Ibu A. Ibu, apakah Ibu punya teman yang sekiranya juga menjadi korban dari KDRT? Oh iya, saya ada teman. Ya, kami sering curhat-curhatan lewat WA. Nah, kita telusur dari kontak yang kedua karena kita mendapatkan kontak dari yang pertama. Ibu punya teman lagi nggak? Nah, itu namanya getok tular. Itulah snowball sampling. Ya, yang tadinya sampelnya sedikit lama-lama menjadi besar. Kapan itu selesai? Jumlah sampel yang ditentukan ini kapan selesainya kita mengambil data? Apabila datanya sudah jenuh atau sudah ada saturasi data. Kriteria kritiknya, pertanyaannya terkait dengan strategi pemilihan sampel, ya. Apakah peneliti jelas cara pemilihan sampelnya? Berikutnya, apakah peneliti telah menjelaskan jumlah sampelnya setelah terjadi saturasi data? Apakah 5 sampel, 7 sampel, ya, harus dijelaskan. Kemudian, apakah informan atau partisipan yang dipilih ini tepat untuk menginformasikan penelitian? Jadi tadi, dari kriteria-kriteria itu, apakah informan-informan yang diambil itu sesuai dengan kriteria atau tidak?
Elemen dan kritik penelitian selanjutnya, yang keenam, ini adalah pengumpulan data. Ada berbagai metode untuk penelitian kualitatif. Yang sering digunakan adalah in-depth interview atau wawancara mendalam, kemudian ada FGD, focus group discussion, atau bahasa Indonesianya diskusi kelompok terfokus. Kemudian ada juga observasi, ada narasi tertulis, ada dokumentasi, juga ada catatan lapangan. Ini metode-metode yang paling sering digunakan untuk penelitian kualitatif. Metode ini harus dipilih sesuai sesuai dengan tujuan dan metode penelitian, pendekatan kualitatif yang dipilih. Prosedur pengumpulan data harus ditulis secara eksplisit, berarti harus jelas, harus tertulis. Ya, selain itu peneliti juga perlu menuliskan perlindungan pada informan atau partisipan sesuai prinsip dasar etik penelitian. Ya, ada otonomi, ada kemanfaatan, ada keadilan, ada confidentiality, informed consent, ya, authority, dan banyak lagi. Pelajari lagi video saya terkait dengan etik penelitian, ya. Kadangkala tidak semua peneliti menuliskan secara rinci tahapan pengumpulan data pada artikel jurnal. Ini memang terkait dengan jumlah kata atau kalimat yang dipersyaratkan dalam jurnal. Jadi terkadang ketika kita publish, jurnal itu mensyaratkan maksimal 12 halaman. Nah, ya, jadi yang sering dikorbankan oleh peneliti dalam mempublikasikan adalah pengumpulan datanya. Ya, tahapan pengumpulan datanya ini sering dikurangi untuk tercapainya maksimal lembar yang disyaratkan oleh jurnal. Pertanyaannya adalah, kriteria kritik kita adalah apakah pengumpulan data difokuskan pada pengalaman manusia, pengalaman partisipan? Apakah peneliti menjelaskan metode pengumpulan data yang dipilih? Kemudian apakah peneliti menuliskan perlindungan tadi? Bagaimana upaya etik yang dilakukan terhadap partisipan atau informan? Kemudian apakah peneliti menuliskan tahapan atau prosedur pengumpulan data, serta apakah saturasi atau kejenuhan data telah dijelaskan atau tidak. Untuk elemen yang ketujuh, yaitu tentang pengumpulan data. Proses analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan secara induktif. Tadi di awal sudah disampaikan. Beberapa metode analisis data dapat digunakan sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan. Tadi kita ingat kembali pendekatan penelitian kualitatif yang sering digunakan di keperawatan, ada grounded theory, kemudian ada studi fenomenologi, dan juga etnografi. Sehingga peneliti perlu menjelaskan metode analisis data yang dipilih, serta alasan memilih metode tersebut dengan alasan yang logis yang relevan dengan tujuan penelitiannya. Adapun tahapan proses analisis data yaitu bagaimana tema itu dirumuskan. Ya, kita itu kan mendapatkan narasi. Jadi bagaimana kita mendapatkan subtema, kemudian sub-subtema, ya, kategori sampai kata kunci itu perlu dijelaskan dengan rinci. Adapun kriteria kritik terkait dengan pengumpulan data ini adalah apakah peneliti menjelaskan metode atau strategi analisis yang dipilihnya. Kemudian apakah pembaca
memahami metode apa yang digunakan untuk melakukan analisis data, serta apakah metode atau strategi analisis data sudah sesuai dengan tujuan penelitiannya. Selanjutnya, elemen ke-8 adalah keabsahan data. Validitas ya, keabsahan data. Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif ini terdiri atas uji ada credibility, kemudian auditability, dan fittingness. Kita bahas satu persatu dari uji credibility. Ini disebut juga sebagai uji validitas internal. Uji ini dilakukan dengan mengembalikan data yang telah diverbatim ataupun data yang telah diklasifikasikan sesuai dengan kata kunci dan kategori berikut rekamannya kepada informan atau kepada partisipan. Jadi setelah kita mendapatkan data, diklasifikasikan sesuai kata kunci dan kategorinya, berikut rekamannya kita klarifikasikan lagi. Klarifikasikan kepada informan atau partisipan. Apabila setelah diperiksa kembali pada informannya, data sudah sesuai atau benar, maka baru data tersebut disebut kredibel. Kita menangkapnya tidak salah dari penyampaian yang diberikan oleh informan. Keabsahan data juga ada auditability, bisa diaudit. Jadi disebut juga uji reliabilitas, bahwa hasil penelitian perlu diaudit oleh auditor independen. Siapa? Pembimbing. Ya, pembimbing untuk mengaudit keseluruhan proses atau tahapan penelitian, mulai dari masalah, ya, mulai dari menentukan masalah sampai membuat kesimpulan, dan rekomendasi itu harus dapat ditunjukkan dan dijelaskan oleh peneliti dengan baik. Apabila peneliti mampu menunjukkan rekam jejak dari tahapan yang dilakukan itu benar, maka dapat dikatakan bahwa data dari penelitian itu auditable. Kalau dia tidak bisa menunjukkan dengan benar proses audit dari pembimbing, maka itu disebut tidak auditable. Kemudian ada fittingness atau kesesuaian, atau disebut juga dengan transferability. Jadi nilai kesesuaian ini dikaitkan dengan pernyataan hingga mana penelitian ini dapat digunakan pada situasi yang lain. Oleh karena itu, peneliti perlu membuat laporan penelitian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Agar apa? Agar pembaca dapat memahami dan mengikuti alur pikiran peneliti serta dapat memutuskan apakah penelitian tersebut dapat diaplikasikan pada situasi yang lain atau tidak. Untuk kriteria kritik dari keabsahan data bisa mengkaji, ya, kita bertanya apakah peneliti menjelaskan tentang keabsahan data ini mencakup 3 kriteria tadi: credibility, auditability, dan fittingness. Untuk credibility, apakah informan atau partisipan mengingat pengalaman yang dialaminya sendiri sama dengan informasi yang dia berikan atau tidak. Kalau tidak, berarti itu tidak kredibel datanya. Ya, bisa saja penulis salah menangkap informasi yang diberikan oleh informan. Berikutnya, auditability. Pertanyaannya adalah, apakah pembaca dapat mengikuti alur pikiran dari peneliti? Serta, apakah peneliti telah mendokumentasikan proses penelitiannya dengan baik atau tidak, proses pembimbingannya, ya, dan seterusnya, apakah terdokumentasi benar.
Berikutnya adalah fittingness. Pertanyaan kritiknya adalah, dapatkah hasil penelitian diaplikasikan pada situasi yang berbeda dengan penelitian? Jadi ketika sudah mendapatkan simpulan, ya, kemudian dapatkah penelitian tersebut diaplikasikan pada situasi yang lain, pada etnis yang lain contohnya. Kemudian, apakah hasil penelitian bermakna untuk individu yang tidak berperan serta dalam penelitian? Selanjutnya, elemennya ke-9 kalau tidak salah ingat, ini adalah hasil penelitian. Bahwa hasil penelitian disusun secara sistematis dan ditampilkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Satu tujuan khusus dapat dijawab melalui lebih dari satu tema. Selanjutnya, setiap tema diuraikan berdasarkan subtema atau sub-subtema. Untuk kategori serta didukung oleh kata kunci yang relevan. Jadi hasil dari penelitian kualitatif itu ada tema, ada subtema, ada sub-subtema, ada kategori dan kata kunci. Kita harus sampai ke situ. Selanjutnya, setiap tema dan subtema itu dihubungkan dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya untuk menginterpretasikan hasil penelitian kita. Kriteria kritik, pertanyaan kritik terkait hasil penelitian itu, apakah hasil disajikan dalam konteks penelitian? Kemudian, apakah pembaca mampu memahami esensi dari pengalaman hasil penelitian yang dilaporkan? Kemudian, sudahkah peneliti mengkonseptualisasikan data dengan benar? Tadi pembentukan tema, subtema, ya, sampai ke kata kunci. Kemudian, sudahkah peneliti menempatkan laporan hasil penelitian dalam konteks apa yang telah diketahui tentang fenomena tersebut sebelumnya? Jadi dikaitkan dengan hasil penelitian yang lainnya. Next, ini yang terakhir tentang simpulan, ya. Kesimpulan implikasi penelitian terhadap dunia keperawatan dan rekomendasi. Kesimpulan haruslah konsisten dan sejalan dengan hasil dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Ini bermakna untuk pembaca serta dapat membantu pembaca untuk memahami fenomena yang dieksplorasi dan atau teori yang dihasilkan. Tadi terkait dengan pendekatan dari penelitian kualitatifnya pakai apa. Sedangkan implikasi dan rekomendasi juga harus ditulis dengan jelas, rinci, dikaitkan dengan kegunaannya dan atau kebijakan yang kemudian akan diambil, khususnya untuk praktik, ya, untuk asuhan keperawatan ataupun untuk penelitian keperawatan selanjutnya. Pertanyaan kritik terkait kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi, maka kita cari apakah peneliti mengajukan kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi dalam konteks bagaimana hasil penelitian itu digunakan. Kemudian, apakah kesimpulan sudah merefleksikan hasil kesimpulan? Apakah peneliti sudah memberikan rekomendasi untuk studi lanjutan? Serta apakah peneliti menuliskan secara eksplisit, secara jelas kemaknaan studi terhadap dunia keperawatan, terhadap ilmu keperawatan, terhadap
asuhan keperawatan. Conclusionnya ya, bahwa setiap tahapan dalam melakukan kritik penelitian kualitatif maka perlu dilakukan oleh peneliti dengan menelaah setiap elemen penelitian kualitatif sehingga penelitian kita menjadi baik. Harapannya ke situ. Jadi pembelajaran ini mengkritik penelitian kualitatif agar mahasiswa mampu membuat penelitian kualitatif yang baik. Dari ke-10 elemen dan kriteria perlu ditelaah secara mendalam dan teliti untuk dapat memberikan pembenaran. Apakah suatu laporan atau artikel suatu studi itu layak diimplementasikan di dalam praktik asuhan keperawatan atau tidak. Kritik penelitian ini juga dapat dijadikan acuan untuk menilai hasil suatu studi yang berkualitas atau tidak. Keterampilan ini tentu saja harus dilatih, ya, perlu dilatih oleh mahasiswa dan calon-calon peneliti keperawatan dengan memberikan penugasan dan latihan, ya. Apabila mereka nanti mampu melakukan telaah yang baik, maka dari suatu artikel kualitatif, maka mereka diharapkan mampu untuk menulis laporan atau artikel penelitian kualitatif yang baik juga. Mungkin demikian saja dari penjelasan saya. Ini ada banyak referensi, bisa juga dicari referensi yang lainnya. Saya mohon maaf bila ada ilmu yang salah. Kita akhiri, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.